Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di acara IG Live-nya Pejuang Iklim. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sampah. Nah, sebentar aku tulis judulnya dulu ya. Belia, tapi militan. Tapi militan. Tunggu, ini susah juga ngetiknya bentar. Perangi sampah. Oke. Halo. Halo Mbak Sinta. Halo Salsa. Bentar, apakah gambarnya udah masuk? Udah? Oke. Soalnya di aku blank. Gimana Mbak Sinta, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang tinggal nungguin Nina dulu ya. Mana nih Ninanya? Oke, aku mau nanya apakah di Nah, sini ada teman kita? Salsa suaranya masih putus-putus. Masih putus-putus ya? Mm-mm, Gimana? masih muter nih kayaknya nih. Iya kayaknya. Oke, mungkin kita bisa sama. Mm-mm, boleh. Aku kasih penjelasan mengenai isi dua obrolan kita. Sip-sip, Juang. silakan. Nah, teman-teman selamat gawat ya sekarang. Di Juang Iklim Institute ini udah edisi kita ngobrol bareng. Nah, temanya itu tadi udah disebut mengenai belia. Bintang tamu kita biasanya kan oke, Sepertinya semoga koneksinya kurang bagus ya. Oh, Salsa. Mm-mm, ini udah mendingan belum? Semoga mm-mm. udah mendingan ya. Better, better. Oke. Nah, aku mau memperkenalkan nih bintang tamu. Nah, ini keren banget ada Nina Azahra Akilani. Kita panggil aja adik Nina. Nah, adik Nina sendiri itu Gen Z ya, lahirannya tahun 2007. Mm-mm. Keren Wah, banget. mudah banget. Lahir di Sidoarjo tanggal 17 Mei 2007. Sekarang Denina merupakan pelajar kelas 8 di SMPN 12 Kabupaten. Beliau juga merupakan aktivis iklim. Selain itu juga yang paling khasnya dari Denina, Denina itu punya gerakan menolak sampah impor. Wah, keren tuh. Selain itu juga benar Mbak Sinta, Denina juga ini anak dari Bapak Priya dan juga Ibu Enderus. Nah, aku mau cerita sedikit ya latar belakang apa sih gerakan yang udah dilakukan Denina sampai Denina ini terkenal menjadi Hmm, aktivis. Nah, aku udah baca sedikit bahwa Denina itu sering bikin petisi, sering bikin surat permohonan kepada duta-duta besar negara-negara barat. Nah, duta-duta besarnya seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia untuk menghentikan sampah impor yang masuk ke Indonesia melalui kabupaten. Selain surat permohonan, Denina juga mengirim tanda tangan dari seluruh siswa di sekolahnya. Jadi Denina itu menghimpun suara dari teman-teman sekolahnya secara khusus dikirimin ke
konselir Jerman yaitu Ibu Angela Merkel. Keren banget ya Mbak Sinta ya, apa yang udah dilakuin. Aku sampai sekarang belum Kita pernah yang udah loh dewasa. ngirim surat ke mereka. Gak berani. Kalah PD-nya. Betul banget. Deninanya udah bergabung? Aku udah invite, tapi kayaknya belum bisa juga ya. Ini kalau di tempatku masih muter, tapi nggak apa-apa deh. Mungkin kita sambil cerita dulu aja. Ini sudah di-invite, mungkin tunggu dulu sebentar. Aku Ataupun, juga mau ceritain nih aktivitas yang dilakuin sama Denina nih Mbak. Denina juga banyak banget nih aktivitasnya. Dia tuh sekarang jadi Kapten River Warrior, yaitu organisasi yang memantau sampah-sampah di sungai. Jadi kalau ada sampah, nanti Denina itu melaporkan ke aparat sampahnya ada di mana nih, koordinasinya di mana. Jadi bisa langsung ambil. Itu banyak keren banget dong. dong ngebantu aku. Sampai kepikiran sebegitu concernnya ya terhadap apa namanya sampah gitu supaya tidak mengotori lingkungan dan juga apa namanya sungai tetap bersih dan keberlangsungan hidupnya. Kayaknya kalau misalnya di kita hanya mungkin sekedar wacana gitu ya, sementara dia sudah berani langsung turun gitu. Nah itu kayak perlu apa namanya keberanian yang luar biasa. Makanya bisa kita sebut Nina ini sebagai pahlawan ya, pejuang gitu, pejuang iklim. Nah, udah aku tuh katanya ada Deninanya. Ini udah invited juga, tapi mungkin ini kali ya, apakah terkendala dengan koneksi? Sinyal. Nah, Denina juga punya komunitas online nih Mbak. Nama Instagramnya Infoplastik. Itu tuh akronim dari informasi mengenai mikroplastik. Mikroplastik. Udah langsung tentang mikroplastik. Aku jadi nggak sabar mau ngobrol sama Denina gimana ngebagi waktu sekolahnya dan ngebagi waktu dengan gerakan-gerakan yang dilakukannya. Nah itu mengingatkanku pada siapa tuh ya yang dari Swedia, Greta Thunberg. Itu kan juga dia sampai cuti sekolah kalau nggak salah untuk benar-benar dia mempromosikan supaya kita nih memperlambat lah minimal karena kan sudah terjadi perubahan iklim bahkan sudah krisis gitu ya, minimal kita memperlambat laju kerusakan itu sih sebenarnya krisisnya itu karena udah terlanjur gitu kan. Dan quote-nya yang paling keren dari si Greta itu rumah kita sedang terbakar gitu, halaman rumah kita sedang terbakar. Emang bener sebenarnya kita sedang diambang. Kok kalau misalnya mau dibilang kepunahan serem juga, tapi kalau misalnya nggak dicegah dari sekarang ya ngerinya bisa punah juga gitu kan. Gitu. Ini aku masih belum berhasil mengajak Nina, maksudnya sudah di-invite tapi sorry, belum bisa masuk juga. Mungkin nanti aku coba yang kalau gitu aku ngenalin dulu kali ya pejuang iklim itu apa. Nah, sebenarnya pejuang iklim itu apa ya, sebuah program yang dimaksudkan untuk ini sebagai bagian dari kampanye untuk menggugah kesadaran publik. Jadi ya kita sudah sadarkan dampak perubahan iklim seperti apa, dan pandemi yang kita hadapi sekarang ini salah satu dampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, maka dari itu kami Tempo Institute dan Yayasan Madani Berkelanjutan memilih kampanye ini, kampanye pejuang iklim ini untuk menyadarkan juga masyarakat tentang perubahan iklim dengan cara menceritakan kisah-kisah pejuang lingkungan yang secara tekun, konsisten dan terus-menerus menjaga agar bumi kita tetap lestari. Lalu apa saja sih yang pahlawan-pahlawan ini, pejuang iklim ini yang mereka lakukan? Tak terduga sih sebenarnya banyak banget ya yang mereka lakukan tuh. Aktivitasnya menjaga pesisir pantai, terus juga menanam mangrove yang bakau ya kalau salah tolong dikoreksi. Kemudian mengolah sampah, terus juga nih mungkin salah satu di antaranya Nina masuk kategori yang ini. Kemudian menjaga habitat hewan, terus terumbu karang, merestorasi lahan gambut, kemudian juga menggunakan energi bersih gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita nggak menggali ya, mencari para pahlawan yang tidak berjubah itu, yang tidak bersayap itu,
kita mungkin nggak kenal mereka karena mereka bekerja dalam sepi, ya, tak kenal lelah gitu. Ya kami berharap bahwa nanti cerita itu bisa menginspirasi orang lain juga untuk ikut menjaga bumi. Jadi ya bumi ini satu-satunya rumah kita, gitu. Demi bumi, demi kita semua, demi iklim. Dan hari ini kita akan ngobrolin tadi temanya yang tentang sampah impor itu ya. Kuliah. Nah, Tentang kuliah tapi militan nih, Denina keren banget. Denina sendiri punya konten, ternyata udah jelas nih Mbak, gimana sih caranya di Indonesia aja banyak sampah. Ini nih, halo Denina. Nina. Ya ampun, imut banget. Keren. Kendala. Halo Nina, bisa dengar ya sayang ya? Dengar jelas. Kalau suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Nina kedengeran. Keren. Aduh, gemes banget adanya. Iya, dede emas ini, ya ampun, sudah bisa memberikan dampak gitu ya, dampak baik gitu. Aku boleh nggak nih, Dek Nina, memperkenalkan diri dulu dong. Kok bisa sampai punya pikiran ngirim surat gitu buat Angela Merkel, terus juga yang di Australia dan Amerika, itu gimana tuh, Dek? Ceritanya. Oke, pertama perkenalkan dulu, nama saya Ais Nina Azhar Akilani. Teman-teman bisa panggil saya Nina. Umur saya sekarang 14 tahun, kelas 2 SMP di SMP Negeri 12 Gresik. Ya, saya adalah co-kapten dari River Warrior. Nah, River Warrior adalah komunitas anak muda yang bertujuan untuk membebaskan Kali Berantas bersih atau bebas dari sampah plastik. Oke, jadi tadi pertanyaannya mengapa saya ada pikiran untuk menulis surat, ya kan? Jadi waktu itu kan Juli 2019, awal Juli, itu saya ikut training namanya No Waste. Nah itu saya teman-temannya yang ikut-ikut training itu mereka semua pada sama-sama berjuang untuk lingkungan gitu. Jadi ya saya dikelilingi oleh teman-teman yang juga pejuang lingkungan gitu. Nah, satu hari kemudian itu saya Ekoton itu timnya itu mau melakukan demo di depan konsulat jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya. Nah, kayak agar bikin kayak lebih meriah atau lebih pesan yang kita mau sampaikan itu lebih dibaca gitu ya kan. Jadi saya mikir kenapa nggak nulis aja, karena menulis itu semua orang bisa melakukan. Jadi menulis itu kan gampang kan, semua orang bisa melakukan, semua orang bisa, siapapun bisa menulisnya dan terserah mereka mau ngirim ke siapapun, itu kan bebas gitu. Ya, jadi ya saya langsung aja ngirim surat gitu. Nah ya saya seneng banget sih kan akhirnya sampai bisa direspon sama mereka gitu. Tapi waktu saya dari kecil itu mungkin kayak kelas 3 SD gitu, sekolah saya SD Muhammadiyah 1 Ringinanom itu kayak mau membuat buku yang isinya tentang kayak tuntutan atau cerita atau surat yang akan dikirim ke bupati kita Pak Sam, Bupati Gresik. Nah jadi saya memang dari kecil itu sudah suka menulis ya, saya pikir menulis itu cara yang paling gampang, cocok. Gak usah ribut-ribut ya. Ya betul. Nah itu Nina tuh langsung menuliskan surat itu ditujukan ke ke duta besarnya atau Presiden. Langsung ke presidennya? Ya, wow, keren. Itu gimana tuh? Kok tiba-tiba langsung aja ya ke sana gitu, nggak harus lihat jalur demokrasi, kok demokrasi birokrasi gitu, biar langsung kena kepalanya gitu kali ya? Kelamaan gitu kan kalau lewat yang bawah-bawah. Betul. Pengen langsung dibaca sama dia gitu, biar langsung stop gitu. Keren. Berarti apakah tindakan ini terinspirasi gitu juga dengan Greta Thunberg, atau memang udah deh langsung aja langsung biar kebaca dan semua orang tahu gitu kan ya, langsung memberikan respon? Kalau surat itu memang pikiran saya sendiri, di saya sendiri. Tapi kalau tentang Greta Thunberg itu dia seperti motivasi gitu loh buat saya. Makanya kalau
kadang-kadang suka malas-malas gitu kan, rebahan, itu saya tiba-tiba scroll Instagram terus lihat Greta Thunberg. Aku harus aksi, aku nggak bisa diem aja kayak gini gitu, aku nggak bisa Keren. buang waktu gitu. Semangat. Iya, Nah, ini bikin motivasi. Nina sendirian atau ada teman-teman lain yang ikutan bergerak juga untuk sebagai river warrior, Iya, benar banget. river warrior Itu River Warrior. Hmm. Kan saya kan sebagai co-kaptennya. Kapten itu adalah kakak saya. Jadi kita bagi tugas karena kan pokoknya tujuan kita untuk membebaskan Kali Surabaya agar bersih dari pencemaran gitu kan. Nah, akhirnya ya itu kan sampah impor itu juga mereka itu kan juga menyebabkan pencemaran ke Sungai Berantas juga gitu. Jadi saya bilang, Mbak Tara, kamu yang bagian lokal aja. Jadi kakak saya tuh suka menyurati bupati, gubernur. Jadi untuk diminta tempat sampah gitu agar tidak membuang sampah ke sungai. Kalau saya lebih ke internasionalnya, lebih mengurus ke sampah impor. Waduh, Jadi keren River banget. Warrior ikut melakukan aksi bersama saya ya. Wah, keren. Nah, ini tuh saya jadi kepikiran orang-orang mah ekspor barang berharga gitu kan ya. Komoditas ini kok ekspornya sampah gitu. Terus kenapa ke sini lah gitu. Kenapa sih ke Indonesia? Nah, itu Nina bisa taunya ada sampah impor tuh gimana? Maksudnya ada teman-teman yang ada informasi dari siapa gitu menerimanya dari misalnya dari komunitas atau dari siapa gitu? Oke, jadi saya cerita bagaimana sampah impor masuk Indonesia dulu ya. Jadi awalnya itu ada pabrik kertas. Pabrik kertas itu mereka itu mengimpor sampah kertas dari luar negeri ke negara-negara maju. Gitu kan. Tapi sama negara-negara maju itu mereka menyelipkan sampah plastik ke dalam sampah kertas yang akan dikirim ke Indonesia. Gitu. Setelah itu ya memang beberapa kali waktu awal-awal masih baru itu kontainernya kan pada dikembalikan semua kan. Tapi lama-lama kirim terus, negara majunya kirim terus, ya udah. Akhirnya pabrik kertas itu mencuci sampahnya kan, mencuci sampah kertasnya diambil untuk dibuat kertas baru seperti kardus, koran, karton gitu. Nah, tapi sampah plastiknya ini dibuang ke desa-desa di dekat pabrik kertas tersebut gitu. Nah, desa yang paling besar yang tempat pembuangan sampah impor se-Jawa Timur itu namanya Desa Bangun. Kalau dari rumah saya paling cuma 15 menit jalannya. Jadi waktu itu ayah saya tuh sering ke Desa Bangun kan. Nah, kita lihat itu kayak kok di depan rumah warga itu kok banyak tumpukan sampah plastik gitu kan, kok banyak banget, tinggi banget. Nah, setelah saya amati itu ternyata sampahnya itu bukan sampah dari Indonesia gitu loh, kan kayak bungkusnya tuh saya tidak pernah lihat, tidak familiar gitu. Nah, waktu lihat made in-nya itu ternyata dia made in Amerika, made in Kanada gitu. Waduh. Setelah itu di desa-desa kecilnya itu sampah plastiknya itu kan dipilah menjadi yang bisa didaur ulang sama yang tidak bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang itu dijual ke pabrik daur ulang plastik. Tapi sayangnya mereka tidak memiliki pengolahan limbah yang masih bagus gitu. Jadi semua limbahnya itu langsung dibuang ke sungai tanpa ada pengolahan apapun gitu. Wah, pencemaran banget itu. Iya, mencemari sungai sekali. Nah, kalau yang tidak bisa didaur ulang itu dia dijual ke pabrik tahu atau pabrik kerupuk untuk dibuat bahan bakar. Jadi setiap siang, setiap malam, setiap pagi itu kalau asapnya di Desa Bangun itu cuacanya itu sangat kayak mau mendung gitu, soalnya asapnya itu asap ya. pembakaran itu sangat hitam ya. Tuh. Nah, ya gitu sih. Nah, kalau dampaknya itu masih panjang lagi, mau diteruskan lagi. Boleh. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih. Salsa mau tanya duluan? Oh enggak, silakan Mbak. Tadi kan aku tertarik dengan yang pengolahan gitu kan ya, dipisahkan, yang satu bisa didaur ulang, yang satu lagi enggak. Nah, itu yang melakukan pengolahannya itu siapa? Teman-temannya Nina atau gimana? Itu ya kan dibuangnya kan di Desa Bangun, bukan di desa saya. Oke, Desa Bangun. Jadi warga-warga yang dulunya kerja sebagai petani, kan mereka kan sambil nunggu panen padinya kan lama banget kan. Jadi ya
dia ganti profesinya menjadi petani plastik. Petani Mereka yang plastik. memilah-milah, iya, mereka yang milahin. Nah, ini Kak, saya punya contoh ininya, sampahnya. Ini dari Perancis. Wow, Kalau ini pasta gigi dari Belgia. astagfirullah. Ini juga Parah. Kinder Joy dari Perancis juga. Prancis juga. Iya. Dan buangnya ke Indonesia ya, bagus. Iya. Bagus banget. Astagfirullah. Makanya kan kita sering lihat di TV gitu kan. Pengolahan di Amerika sangat bagus, patut ditiru Indonesia gitu. Padahal semua sampahnya yang mengakibatkan negaranya bersih, yang pinggir jalannya, sungainya bersih itu karena sampahnya dibuang ke kita, dibuang ke Indonesia gitu. Padahal sebenarnya mereka negara maju kan memiliki kayak pengolahan yang baik gitu kan, yang lebih maju daripada kita gitu. Nah, setelah Nina mengirimkan surat kepada Presiden Amerika dan kemudian direspon, apakah mereka sudah mengambil kembali sampah-sampahnya itu atau gimana tuh? Apa tetap aja mereka di sungai Berantas itu dan di Desa Bangun? Iya, itu sebenarnya kan tuntutan saya kan mereka mengambil kembali sampahnya. Mereka ekspor sampah plastik ke Indonesia gitu kan, dan warganya bisa mengurangi plastik agar tidak membebani negara Indonesia ya. Yang mengambil kembali itu mereka nggak ambil kembali sih. Mereka cuman stop ekspor sampah plastik ke Indonesia, itu juga nggak apa-apa sih. Yang penting mereka sudah berusaha gitu kan, sudah mau membantu kita gitu sih. Iya, sebenarnya sih. Nah, kalau yang Australia sama Jerman itu mereka sekarang sudah buat peraturan agar tidak mengekspor plastik lagi ke negara berkembang. Mereka tuh ya itu dia menjadi pertanyaan bahwa mereka sudah memiliki teknologi yang lebih canggih gitu dari Indonesia. Kenapa sih? Pertanyaannya adalah kenapa sih kok ngimpornya ke sini, dibuangnya ke sini? Kira-kira menurut Nina kenapa tuh? Recycle, kan mereka kan mau recycle plastiknya kan. Untuk recycle itu uang yang dibutuhkan itu sangat banyak, jadi itu sangat mahal, sangat rumit, sangat susah gitu kan. Jadi mereka itu udah tahu kalau aku recycle, lingkunganku nanti tercemar, sungaiku nanti banyak mikroplastiknya, di lautku nanti ekosistemnya mati semua. Udah tak buang aja ke negara berkembang gitu kan. Oh, alah. Soalnya kita tahu lingkungan kita itu akan tercemar karena sampah yang mereka buang ke sini gitu sih. Kalau menurut Nina. Mereka nggak mikir ya, padahal kan kita juga mengimpor bahan-bahan makanan ke sana gitu, ikan lah apa. Terus saya jadi nggak mudeng, kenapa mereka begitu ya? Sudah nggak apa-apa deh. Tapi apa yang Nina lakukan ini tuh luar biasa sekali gitu. Maksudnya dengan usia yang masih sangat muda, kemudian SMP terus kepikiran sampai sejauh itu gitu loh. Nah, karena Nina sudah memulai aktivitas ini gitu, kira-kira ada pihak-pihak yang seperti menentang atau menghalangi gitu, yang merasa terancam lah gitu dengan aktivitas Nina. Kalau setahu Nina kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Tapi kan saya kayak sering melakukan webinar gitu kan. Terus kayak narasumbernya itu kadang-kadang kayak dari industri-industri gitu. Waduh. Jadi saya gimana gitu ya sama dia gitu, kayak membatasi gitu ngomongnya. Tapi kayak setahu Nina kayaknya ada sih yang menentang Nina, semuanya pada mendukung Nina. Karena mereka tahu kalau aksi Nina itu positif gitu kan, bisa membawa manfaat yang positif. Saya juga mendukung, keren banget ini, militan banget ya ampun, masih kecil gemes nggak sih? keren banget. Aku mau nanya dong Denina, itu tantangannya ada apa lagi tuh Denina tantangannya? Mungkin butuh awareness-nya dari orang-orang sekitar kurang, ataukah butuh dukungan lebih, ataukah biaya atau apa? Iya kan, kalau kita kan kita sering lihat kayak orang-orang tua gitu kan, mereka bakar-bakar sampah plastiknya gitu kan. Nah itu memang terkadang kayak merasa kayak nggak enak gitu kan, mau ngingetin padahal dia yang lebih tua gitu kan. Jadi kita untuk untuk meningkatkan awareness-nya orang lain itu kita harus
kayak misalnya kan kalau ibu-ibu kan banyak melakukan arisan atau kayak pengajian, itu kita harus selipkan tentang apa isu permasalahan lingkungan gitu. Karena lingkungan sama agama kan sangat sangat nyambung ya. Jadi kita harus apa kasih 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 penjelasan tentang masalah lingkungan ke acara atau kegiatan yang mereka suka gitu. Jadi biar dia juga mau mendengarkan gitu. Tapi itu memang butuh proses yang sangat lama sih. Kamu kok keren Untuk banget agar sih. mereka enggak Ada ya memang ada berapa Kita terpesona. temannya? kenapa? Ada berapa? Mm-mm. yang Teman ada yang berapa? yang ikut aktif terlibat untuk mengedukasi gitu masyarakat ya Iya. wabil khusus ibu-ibu pengajian ini gitu kan ya supaya lebih aware terhadap isu lingkungan ini. Apa namanya waktu dulu sebelum ada COVID, masih belum ada pandemi kan kita masih bisa keluar, bisa mengedukasi banyak orang gitu kan, banyak orang langsung. Nah, itu waktu itu tim River Warrior kami itu melakukan apa namanya? pameran sampah plastik impor di SD saya, di SMP dan juga di SMA sekolah kakak saya gitu. Nah, itu kan kita masih dibolehkan untuk tatap muka gitu kan, bisa mengedukasi banyak orang. Kalau jumlahnya waktu pameran sekolah itu saya dan tim OSIS itu kami melakukan bersih-bersih pantai, beach clean up di apa namanya? Kenjeran, di pantai Kenjeran. Banyak sih ya, sekitar 12 gitu. 12 orang. Tapi kalau apa teman-teman saya yang sama-sama melakukan zero waste, yang sama-sama mengurangi plastik sekali pakai itu masih sedikit. Cuman teman-teman deket saya sama keluarga saya. Itu sih. Oke. Ya, Kalau misalnya Nina sudah ini nggak apa kalau misalnya melakukan aktivitas itu di kampanyekan di media sosial di Instagram misalnya supaya banyak. ya. Nice, keren. Karena adanya pandemi itu kan kita nggak bisa keluar dan nggak bisa mengedukasi banyak orang gitu kan. Padahal masih ada banyak sekali cara lain untuk kita bisa mengedukasi orang lain gitu kan. Kalau saya melalui akun Instagram yang namanya info.mistik. Nah, ini adalah apa namanya maskotnya. Okay. Dia ini adalah jenis mikroplastik. Mikroplastik kan jenisnya ada 6. Saya jelaskan ya. Wah, dengan senang hati Ini silakan. namanya Flatty. Ya, Flatty. Dia itu berasal dari mikroplastik pelet. Dia merupakan mikroplastik pelet yang dia sengaja dibuat oleh pabrik. Kayak dia itu apa ya? Kayak misalnya odol, pasta gigi gitu ya kan. Pasta gigi kan kita kerasa ada keras-kerasnya gitu kan. Kayak kasar-kasar gitu. Itu adalah mikroplastik, guys. Kalau yang ini namanya foamy. Dia adalah mikroplastik berjenis foam. Dia berasal dari styrofoam yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau ini dia namanya filmy. Dia berasal dari mikroplastik film. Dia berasal dari kresek yang kresek sekali pakai, tas kresek. Kemudian yang ini dia namanya flanuli. Dia adalah mikroplastik jenis granul. Nah, ini dia yang biasanya suka ada dia sama kayak Flatty, dia sengaja dibuat oleh pabrik. Dia itu biasanya ada di kosmetik kita. Di scrub. Di scrub itu kan scrub aja kan ada kasar-kasarnya gitu kan. Katanya itu bisa mengelupas kulit mati gitu. Padahal masih ada banyak sekali alternatif lain. Gitu kan. Nah, harus kita kurangi ya guys scrub plastik itu. Wah, baru tahu saya. Ini Fregi, dia ayahnya, dia merupakan mikroplastik fragmen. Dia berasal dari plastik yang kayak keras-keras gitu, misalnya kayak botol minum gitu kan, mangkok, baskom gitu. Kalau yang ini dia namanya Febri, dia ibunya, dia merupakan mikroplastik fiber. Nah, dia itu berasal dari cucian laundry kain yang berjenis tekstil. Apa namanya? Nilon dan polyester. Oh, nilon polyester. polyester. Kayak itu, guys. Gitu. Wah. Nanti teman-teman bisa cek ya. Keren. Sasa, aku baru tahu loh itu tadi 6 mikroplastik itu. Taunya dari Sama Nina. aku juga. Terus
Kalau gitu kita nggak usah operasi plastik kali ya, itu kan udah Nggak pakai scrapnya banyak dari plastik kita. mikroplastik. Ini kamu apa luar biasa loh sampai bisa bikin 6 kategori mikroplastik itu dengan cara yang asik gitu kan ya. Nah, followernya udah berapa itu info mistik itu, Nina? Sekarang sudah 100 berapa ya? Saya nggak pernah lihat followers sih. Yang penting edukasi ya. Iya, yang penting edukasi. Mantap. Kita lihat dulu. Coba kita cek. Nah, sembari nungguin itu, tadi kan udah. Keluar dulu guys. Hai. Kak Sasa mungkin ada yang mau disampaikan? Sembari nunggu lihat Aku mau followernya. nanya, Denina cita-citanya jadi apa sih? Umur segini aja udah keren banget. Oh. Aku nggak tahu ya. Aku tuh mau bikin LSM juga gitu loh kayak papa ya kan. Mau bikin kayak kelompok sendiri River Warrior itu mau aku besarin lagi sampai kita punya kantor, kita punya kayak gitu ya kan kayak punya maskotnya sendiri gitu. Aku pengennya kayak gitu. Namanya apa? River Warrior ya? Ya, kalau cita-cita aku sendiri pribadi aku mau jadi ya aktivis lingkungan sih, tapi lebih berfokus tentang soalnya aku benar-benar kayak langsung apa ya? Kayak langsung kayak suka banget lah pokoknya sama hewan. Terus kalau lihat kayak video-video yang hewan-hewan yang buat testing animal itu di kosmetik itu aku bisa nangis kalau gitu. Aku empati banget. Iya. Oh, udah tahu ya, nanti gedenya mau jadi aktivis gitu, keren nih. Jarang yang kayak gitu kan, biasanya kan kok gede mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi presiden, gitu. Mudah-mudahan nanti di sini kan, ini kan IG Live ya, banyak yang dengerin dan siapa tahu bisa nanti, berdonasi untuk mewujudkan Nina untuk membuat, LSM sendiri yang tadi River Warrior itu, ya kan? Kak Sasa ada yang mau tanya lagi nggak? Aku sebenarnya masih banyak loh yang mau kutanyain. Nah, itu dia followernya. Oh, ini. Berapa itu? Sudah 179. Wow. Kurang 1 Keren. Kita follow kurang 1 katanya Mbak. Kurang 1. Oke, kita langsung follow. Follow. Aku sudah follow dong. Makasih. Nina, ini kamu gimana nih time manajemennya? Maksudnya mengatur waktu antara sekolah, terus juga aktivitas untuk lingkungannya gitu kan, terus juga mengedukasi teman-teman supaya lebih aware tuh gimana nih? Kalau memang kayak tugas kita itu kan selalu bertambah terus kan kalau di PRI. Jadi itu kayak menurut saya kayak ya harus tetap kita kerjain, tapi kita harus bisa meluangkan waktu ya mungkin kayak 2 jam, 5 jam gitu. Masa nggak ada waktu 5 jam gitu sih untuk ya melakukan aksi. Kalau saya, orang tua saya nggak terlalu menekan gitu loh agar saya menjadi juara kelas gitu kan. Mereka nggak kayak gitu ya. Kayak make it fun aja kalau melakukan aksi, yang penting kamu seneng, yang penting kamu mau gitu. Jadi nggak maksa sih kalau orang tua saya. Ya jadi ya kita memang harus memiliki jadwal gitu. Jadi kita tahu besok saya mau ini, besok saya melakukan ini gitu. Harus punya to-do list. To-do list dan saya kadang-kadang bikin to-do list terus banyak yang nggak dikerjain tuh. Contoh yang tidak baik. Pengakuan. Berarti emang harus dipaksa. Iya. Wah, saya langsung malu gitu. Kalah loh sama yang masih SMP, Masya Allah. Berarti emang semua itu harus diniatin ya. Sementara saya mau mengutip Innama a'malu binniat. Masya Allah. Nah, terus suka ini nggak ada kunjungan dari pejabat atau apa gitu ke sekolah atau yang mau ketemu sama Nina? Kalau pejabat itu pernah kan Deddy Mulyadi. Teman-teman tahu nggak? Ayo, teman-teman tahu nggak? Langsung mengunjungi ke rumah Nina gitu. Nina tuh waktu itu kan lagi sekolah kan. Terus siang-siang itu waktu istirahat, orangnya itu udah di rumah gitu kan. Terus saya langsung dijemput sama kakak saya ke sekolah gitu. Nina cepetan pulang, ada kan Deddy Mulyadi di rumah gitu kan. Saya nggak percaya, kaget loh. Masa orangnya ke rumah gitu kan. Akhirnya kita langsung cepet-cepet pulang.
Nah, ternyata beliau benar-benar ada di sana ya, saya kaget sih, seneng banget orangnya bisa langsung mengunjungi saya ke rumah gitu. Ya akhirnya saya Hmm. cerita-cerita tentang sampah impor, kan lagi viral-viralnya sampah impor. Tapi kalau pejabat-pejabat itu saya Hmm. sering diundang ke sana, ke apa namanya acara BNPB itu ke Jakarta. Oh, BNPB ya, penanggulangan bencana ya. Iya, iya benar-benar. Mhm. Kapan ada jatuh lagi ke Jakarta? Kita kayaknya Nggak harus ada sih, ketemuan nggak ada nanti. yang ngundang. Ya bisa bisa. Mm-mm. eh Kalau misalnya diundang kayak gitu tuh, hmm, ini banyak banget nih pertanyaan sampai apa harus ku ini dulu Itu satu-satu pilah satu-satu. eh Harapannya apa sih gitu? Maksudnya udah diundang terus diajak ngomong, kemudian ada tindak lanjutnya nggak dari apa namanya acara tersebut gitu? Misalnya kan Dina sudah memberikan edukasi, bicara segala macam, ditindaklanjuti nggak tuh sama yang mengundang? kalau sama yang mengundang, saya, oh ya ada sih. Kayak mereka mau semua murid sekabupatennya itu mengurangi plastik gitu kan, di sekolahnya itu Hmm. harus bawa botol sendiri, harus bawa tumbler sendiri. Terus terus pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan juga untuk apa membatasi kontaminasi plastik yang dikirim di negara maju itu hanya boleh lebih apa kurang dari 2%. Jadi itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi Mhm. sampah plastik sampai impor sangat berkurang. Mhm. Jadi kita harus bener yang kayak diceritain Mbak tadi, kita harus apa namanya banyak caper-caper dulu, banyak aksi-aksi dulu ke pemerintah, baru kita akan di notice gitu. Hmm. Dan apa namanya media itu juga sangat penting. Jadi aksi kita harus diliput agar banyak media yang meliput gitu kan. Jadi orang-orang jadi tahu dan akhirnya sampai ke orang yang ingin kita tuju gitu. Hmm. Media juga penting. Keren, keren, keren. Keren Kamu banget Dina. kecil-kecil udah 100.000 follower, Masya Allah, keren. Terus apa namanya? eh, Dengar-dengar nih gitu kan, pernah bolos nih kayaknya untuk ikutan aktivitas unjuk rasa. Benar nggak? Bener, bener banget. Nah, waktu masih viral-viralnya gitu kan, Hmm. masih sering diundang di Jakarta. Hmm. Itu kan saya sering bolos ke sekolah, bolos dari sekolah gitu. Bolos apa Ya, izin? pernah sih, sering banget. Ya, izin. Nah, Selalu izin dulu. Tapi kayak semester 2 ini tuh saya memang sering kayak kewalahan gitu kan. hmm. Kayak fokusnya tuh kayak terpecah gitu loh. Hmm. Fokus ke sini, habis itu ke sini, apalagi kan habis ujian gitu. Jadi Nina pengennya kayak mogok aja gitu. Jadi langsung fokus aksi. Pengennya sih gitu, Wih, tapi keren. Ajak satu sekolah mogok. ternyata kan jadi tidak mogok Astagfirullahaladzim. kan. Provokator nih saya jadinya. eh Apa namanya? Nah, terus apa ya? Apa nih harapan Nina terhadap teman-teman yang seumuran gitu kan ya? Nina berarti masuknya generasi milenial apa udah sentenial nih? Gitu supaya lebih Udah aware gitu. sentenial, Sentenial ya. Saya kolonial kalau gitu. udah gitu. Kalau pesannya dari saya ya untuk anak-anak muda seluruh Indonesia, ya seperti yang sudah kita lihat sendiri ya, lingkungan kita saat ini tuh sudah sangat tercemar, sangat kotor, dia tuh sedang di keadaan yang apa sangat darurat gitu, harus cepat-cepat ditolong gitu kan. Tapi yang hanya bisa menolong itu hanyalah anak muda, karena anak muda lah sendiri yang akan merasakan dampak pencemaran kita nanti di masa depan. Jadi kalau misalnya orang generasi sekarang itu buang buang sampah ke sungai, mencemari lingkungan, nah mereka kan besok kan apa ya yang besok di masa depan yang akan merasakan dampak Dampaknya. pencemaran yang mereka lakukan itu anak muda gitu. Jadi kita harus mulai melakukan aksi mulai sekarang guys. Soalnya bumi bumi kita itu akan diwarisi oleh kita. Kalau plastik terus dibuat, minyak bumi akan habis. Terus kalau kita tetap beli minuman-minuman yang berbotol plastik, itu nanti sumber air minum kita akan terus digali sampai habis. Terus kita besok besar minumnya apa? Jadi pesannya kita jangan sampai membuang-buang waktu kita yang sangat bermanfaat ini gitu guys.
Kita harus cepet-cepet menolong bumi kita yang sedang sakit, yang sedang sekarat. Gitu sih. Bisa Betul tuh melakukan guys, aksi betul. sekecil apapun itu sangat kecil. Kayak misalnya kita mau mengurangi sedotan gitu kan. Kalau kita ke warung, ke kafe, kita pesan, Bu, nggak usah pakai sedotan ya. Kalau misalnya gitu yang bilang 7 miliar orang di Indonesia gitu. Dampaknya itu akan sangat besar guys. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita misalnya buang sampah ke sungai, nggak apa-apa cuma satu. Kalau yang bilang itu 7 miliar orang se-Indonesia, dampaknya itu akan sangat besar. Jadi kita harus melakukan aksi sekecil apapun itu. Mantap. Nah, terus ini ada pertanyaan deh kayaknya ya Salsa ya. Ada. Aku bantu baca nih. Ha-ha. Nina, itu ibu-ibu yang pada kelola sampah plastik ketika dikasih edukasi nih sama Denina, apa nggak pada marah karena penghasilannya hilang katanya gitu deh. Oh, yang di Desa Bangun. Ya kan setelah sampah plastik impornya berkurang karena sampah plastik impornya sudah tidak dikirim ke Indonesia, mereka itu banyak yang bekerja sebagai petani lagi, mereka kembali ke petani. Atau ada yang bagian peternakan. Jadi sekarang di Desa Bangun banyak yang orang motong-motongin rumput itu untuk dimakan buat sapi, buat kambing gitu sih. Pasti mereka nggak marah-marah, cuman kayak gimana gitu kalau saya mengunjungi Desa Bangun itu kayak diliatin gitu. Liatin balik, jangan takut. Iya. Mantap. Ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Oh iya, aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak program di 2021 dari teman-teman River Warrior yang misalkan mau Denina sampai di sini atau butuh support campaign, boleh banget nih. Betul. Ya, saya mulai dari kecil lagi sih kan. Dulu kan memang kami memulainya dari ke tetangga-tetangga kita gitu kan. Sampai akhirnya ke yang lebih tinggi gitu. Kalau buat besok saya mau lebih menekankan memilah sampah dari rumah. Soalnya kan pabrik kertas di Indonesia itu mereka membeli sampah dari luar negeri ya karena di sini sampahnya tidak terpilah. Jadi sampah-sampah kertasnya itu kan tercampur sama makanan-makanan kotor gitu kan, sama plastik-plastik kotor gitu. Jadi memang kita dari rumah itu harus memilah sampah kita gitu. Nanti saya akan lebih menekan itu sih. Dan juga lebih sering melakukan aksi lebih ke anak muda yang lebih saya tekan. Kata kuncinya adalah pemilahan sampah ya. Jadi ada sampah kering, sampah basah, dan kalau nggak salah satu lagi tuh 3 berbahaya gitu ya? Ya. Oke. Berarti sebenarnya sih secara tidak langsung kita sendiri ya yang mengundang negara lain untuk supaya ngimpor sampahnya ke sini karena memang ada kebutuhan itu gitu ya. Oke, baru tahu juga nih sekarang. Waduh, kamu wawasannya oke banget loh, Nina. Ya, sering-sering baca di internet Betul. yang lagi hot. Betul. Nah, pernah nggak diundang untuk di acara duta besar seperti itu? Diundang ke acara yang oleh duta besar gitu yang mengundang. Masih terkait dalam lingkungan gitu? Belum ya? Saya pernah mendatangi gara-gara surat itu. Saya bisa bertemu sama duta besarnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak Salsa. Kak Salsa. Nih, aku baca ini dari Mas Suroto Bravo katanya. Nina, katanya orang-orang muda yang pintar-pintar di kampus itu kan calon pejabat. Katanya coba suratin rektor untuk kampanye di kampus biar nggak izinkan sampah cemari lingkungan. Oke, nanti mungkin Denina bisa kolaborasi sama kakak-kakak mahasiswa. Waduh, betul. Bisa banget itu. Laksanakan. Ya, silakan. Jadi rencana baru. Betul. Goals. Tulis tuh idenya. Ngomong-ngomong kalau misalnya nanti Salsa ingetnya Salsa nih, Nina perlu kayak panduan untuk menulis kampanye yang efektif, boleh loh nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Tempo Institute. Iya nggak Kak Salsa? Iya.
nanti kita bisa kolaborasi bareng deh. Kita bisa bikin webinar, kita bisa bikin kampanye di Instagram, mungkin kita bisa bikin campaign-campaign mulai dari Iya, rumah tani sampah. Wah, kayaknya keren sih itu. bener. Apalagi kalau misalnya nanti ditambahin juga infografis tentang apa namanya dari sampah Mengolah impor, sampah. betul, sampah impor yang tadinya banyak terus semakin berkurang. Kayak data-data gitu ya. Iya. Nah, itu coba kamu ini deh apa namanya kamu kumpulin datanya gitu kan ya, terus di riset. Riset tuh bukan cuma hanya milik anak kuliahan loh. Buktinya kamu juga bisa kerjain itu. Nah, mungkin akan bisa lebih keren lagi tuh kalau lebih detail gitu kan. Dari tahun ke tahun, terus siapa gitu. Wes, aku punya harapan besar terhadap Nina nih. Kami ya. Kalau buat River Warrior di Instagram itu kami mau bikin kayak hidup zero waste lifestyle itu kayak jadi viral gitu, jadi challenge. Harus diviralin gitu. Agar semua anak muda itu kayak merasa, loh ini pada ikutan challenge semua ya, aku juga ikut loh kok ternyata seru. Akhirnya dia zero waste terus gitu. Nina pengennya kayak gitu ya. Boleh tuh. Nah, nanti kalau kamu Banyak-banyak challenge. betul, kalau kamu punya program boleh tuh di-mention ya pejuang iklim sama Tempo Institute. Jadi biar apa namanya bola saljunya yang menggelundung tuh semakin besar gitu, efeknya juga semakin besar, banyak yang ikutan. Gitu. Kak Sasa ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ini kayaknya udah 14.46. Iya, mungkin aku mau nanya terakhir nih, Dek. Apa sih yang bisa kita lakukan dari orang yang sekarang yang ada di rumah gitu untuk melakukan zero waste kayak gitu tuh? Apa yang saya lakukan? Yang kita bisa lakukan, misalkan kan kita di rumah aja nih sekarang. Iya. Nah, untuk mengajak orang agar mereka juga bisa menjadi zero waste gitu kan. Ya kita harus mencontohkan dulu, kita harus memberi teladan dulu ke mereka gitu. Jadi kita harus ya kemana-mana bawa tote bag sendiri, kemana-mana bawa botol, bawa tempat makan sendiri itu. Jadi kita harus meneladani terus gitu. Setiap hari harus konsisten gitu. Dan juga kalau mereka masih nggak bisa ngefek, ya kita harus mengedukasi mereka dulu. Memang prosesnya sangat lama, tapi nanti kalau mereka sudah sadar itu mereka bisa saja kayak nge-share ilmunya ke orang-orang lain yang lebih banyak gitu kan. Jadi kita harus sering-sering kayak memberi fakta-fakta ancaman mikroplastik, ancaman plastik gitu sih. Kalau Nina kata Nina gitu. Oke, keren banget nih. Apa namanya kalau bahasa Jawanya deh, getok tular. Iya nggak sih? Iya. Ini aku kalau misalnya nggak inget waktu pengen ngobrol terus nih sama Nina. Abis ini masih ada aktivitas nggak nih hari ini? Ngapain hari ini? Oh, oke. Berarti saatnya belajar ya? Iya. Sama yang lama aja nggak apa-apa. Sayangnya cuma 45 menit gitu di IG Live-nya nggak kasal apa bisa sampai 1 jam? Waduh, kayaknya udah habis deh. Nanti next-nya kita bikin webinar aja bareng sama Denina sama River Warrior. Keren tuh, gitu kan. Itu sama apa namanya mungkin belajar juga nulis ya, Kak Sasa ya untuk apa namanya writing. Menyuarakan isu-isu lingkungan ya. Betul, Iya. untuk menulis di media sosial atau apalah seperti itu yang untuk apa namanya supaya lebih berdampak ya gitu, lebih yang eye catching gitu. Oke udah deh. Aku masukin list kolaborasinya nih. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan Nina, punya rekening nggak untuk terima donatur perjuangan kamu ini nih di River Warrior itu? Aslinya bukan rekening ya, kita banyak melakukan petisi di change.org atau apa namanya itu kita bisa.com ya. Kita sering kayak mengadakan donasi gitu kan untuk museum, untuk penyediaan untuk membersihkan sungai, untuk river clean up gitu kan. Jadi teman-teman bisa cek change.org ekoton atau kita bisa.com ekoton. Teman-teman bisa cek. Oke. Aku jadi kita sering kayak dibantu sama ekoton gitu sih kalau aksi-aksi. Oke. Sip. Jadi ke situ aja ya kalau misalnya mau donasi, tidak langsung ke Dina. Oke. By the way, ini kan satu lagi ya Kak Sasa boleh ya?
kan sekarang nih kita harus wajib pakai masker tuh. Nah, itu gimana? Pasti ada juga kan orang buang sampah, itu semakin banyak apa gimana? Kita tadi udah niat mau ngurangin sampah, malah sekarang sampah masker medis. Banyak nggak Nina temuin seperti itu tuh? Ya kan kemarin kan Nina sempat apa namanya lihat-lihat ke sungai. Nah di pinggir sungai itu yang kayak apa kecantol itu apa sih bahasa Indonesia? Nyangkut. Tersangkut itu banyak maskernya masker sekali pakai kayak masker biru-biru masker putih-putih gitu. Masker medis. Masker medis itu kan. Ya, nah itu juga Smith itu kayak plastik juga sih karena dia cuma susah diurai ya beberapa kali gitu ya akan tetap bertahan akan tetap ada di lingkungan kita itu beratus-ratusan tahun. Jadi kita harus stop penggunaan masker sekali pakai karena ya itu ya maksud saya kan kayak lebih baik pakai yang kain gitu kan bisa dicuci berkali-kali jadi walaupun kita cuma punya 2 cuma punya 3 itu kan bisa kita pakai lama kan. Kalau masker sekali pakai kan cuma berapa jam gitu kan. Oke. Nanti catat tuh ya Kak Salsa ya. Pakai masker kain aja. Oh ini ada lagi nih dari Dear Sarah and Words gitu kan. Nulis tentang ekoliterasi aja, bikin pelatihan nulis untuk lingkungan. Kayaknya Tempo Institute juga ada kan, menulis tentang lingkungan. tentang iklim ya. Betul, dan itu gratis. Jadi bisa juga nanti sebelum kita bikin yang barengan sama Nina ini, bisa lihat di kelasnya Tempo Institute di KTB, itu ada. Gitu. Ada di websitenya di www.tempoinstitute.com. Itu nanti kelasnya ya. Aku nanti lihat ya. Aku cek. Oke. Dan itu gratis. Gitu. Ada lagi nggak? Sasa nih udah lebih nih. Banyak. Mungkin aku mau ini aja statement terakhir Denina nih. Nah, Denina mungkin bisa semangatin teman-teman untuk terus ngejaga lingkungan. Nah, yang perlu kita kurangi itu ada 6 jenis plastik Big Six yang paling berbahaya. Itu yang pertama ada popok atau softex bisa diganti dengan popok kain ataupun softex kain. Itu pasti teman-teman kalau lihat online pasti ada. Kalau kemudian ada sedotan plastik. Dia memang hanya dipakai beberapa menit, 5 menit akan bertahan di lingkungan 500 tahun lamanya. Kalau yang keempat ada kresek sekali pakai, gantinya kita bisa menggunakan tote bag, tas kain yang bisa kita cuci berkali-kali. Kemudian botol plastik kita bisa ganti dengan tempat makan yang bisa kita bawa kemana-mana yang bisa kita pakai berkali-kali. Kemudian ada sachet bisa kita kalau memang sachet itu kan murah kan, tapi kalau dijumlahkan sampai bertahun-tahun itu harganya mahal banget guys. Lebih baik kita beli yang botolan yang langsung besar gitu. Kalau yang terakhir adalah styrofoam. Jadi kalau kita mau beli makanan, lebih baik kita membawa tempat makan sendiri dari rumah. Nah, pesannya, semua anak di Indonesia memiliki hak untuk lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Jadi, yang hanya bisa menyelamatkan masa depan kita adalah kita sendiri. Anak muda harus memulai aksi sekarang. Karena generasi sekarang banyak yang tidak peduli lingkungan. Padahal merekalah yang akan mewarisi bumi kepada kita, kepada pemimpin bangsa. Jadi anak-anak muda, teman-teman saya, mari kita bersama-sama melakukan aksi untuk penolakan plastik sekali pakai. Yeay! Waduh, closing-nya keren banget ini. Keren. Nina, makasih ya udah mau ngobrol di sini dan saya dan Kak Salsa juga mendoakan supaya perjuangannya terus bergulir dan semakin banyak ya. Berdampak juga untuk kelangsungan kebersihan sungai dulu deh gitu. Kita mulai dari situ dulu aja ya. Begitu. Semangat terus ya. Oke. Jaga kesehatan. Terima kasih banyak yang sudah mau mengundang Nina, sudah mau menjadikan wadah untuk Nina bisa bercerita ke banyak orang gitu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Nanti kalau kita bikin webinar mau ya? Iya, mau banget. Oke, thank you Nina. Dadah, Kak Salsa. Dadah.
Jangan lupa Langsung di-share biar banyak yang nonton. Iya. Nanti aku save. Kenapa tadi Nina ngomong apa? Sorry nggak kedengeran. Langsung aku live ya, keluar. Iya, boleh. Jangan deh. Dah. Dadah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Kurangi plastik kali pakai. Waalaikumsalam.